Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wika. Baik teman-teman, kali ini Bu Wika akan membahas tentang metode pembelajaran Montessori. Baik, kita mulai ya. Montessori berasal dari nama penemunya, yaitu Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, kota bukit dengan pemandangan Laut Adriatik di Provinsi Ancona, Italia. Di Italia pada masa Montessori dilahirkan, yaitu pada tahun 1870, masih menganut kebudayaan Romawi kuno, tradisional, dan konservatif. Teman-teman, Maria Montessori adalah satu-satunya wanita pertama di Italia yang menyandang sarjana kedokteran. Ia bekerja di bidang psikiater, pendidikan, dan antropologi. Semasa menjalankan tugasnya di klinik psikiater Universitas Roma, Dr. Maria Montessori mengembangkan observasi dan ketertarikannya dalam perawatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan beberapa tahun beliau bekerja, menulis, dan berbicara. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1907 di Milan didirikan sebuah taman kanak-kanak di bawah pimpinannya yang bernama Casa dei Bambini. Dan pada tanggal 6 Mei 1952, Maria Montessori menghembuskan napas terakhir di Norwegik Anjing, sebuah desa kecil dekat Den Haag, dan dikubur di pemakaman Katolik lokal. Segala tanggung jawab administrasi masyarakat internasional didelegasikan oleh Montessori kepada anak laki-lakinya, yaitu Maria Montessori. Dan setelah kepergian Maria Montessori, banyak sekolah-sekolah Montessori yang dibangun, bahkan telah menyebar hampir di seluruh pelosok dunia. Berikut ini adalah sejarah munculnya metode Montessori. Pemikiran Montessori yang berkaitan dengan anak cacat mental akhirnya ditindaklanjuti dengan pendirian Casa dei Bambini atau rumah anak-anak di daerah kumuh di Roma pada tahun 1907. Rumah anak-anak tersebut menjadi tempat untuk Montessori melakukan berbagai eksperimen tentang metode yang tepat dan efektif untuk anak-anak yang keterbelakangan mental. Model pembelajaran Montessori adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mendukung perkembangan alamiah anak di sebuah lingkungan yang sudah disiapkan dengan baik. Dalam buku, Elizabeth menyatakan bahwa anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan yang sesuai ukuran. Untuk merangsang anak menyerap kognitif mereka dalam lingkungan. Montessori memandang perkembangan anak usia prasekolah sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Dan berikut adalah penerapan metode Montessori dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kurikulum pembelajaran Montessori, kemudian proses pembelajaran metode pembelajaran Montessori, kemudian prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori, penilaian, kemudian peran guru dalam metode pembelajaran Montessori, dan karakteristik kelas Montessori. Ya, sekarang kita akan membahas kurikulum pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah keterampilan-keterampilan praktis sehari-hari, kemudian keterampilan-keterampilan indera, kemudian keterampilan bahasa, dan keterampilan-keterampilan fisik, sosial, dan kebudayaan. Dan berikutnya adalah mengenai proses pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah pembelajaran yang diberikan harus singkat, kemudian pelajaran harus sederhana, dan pelajaran harus objektif. Berikutnya adalah prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Ada 5. Yang pertama adalah menghormati anak, kemudian menyerap pikiran anak, kemudian periode sensitif, kemudian lingkungan yang siap, dan yang terakhir adalah auto education atau jati diri pendidikan. Ya.
Dan selanjutnya adalah penilaian dalam metode Montessori. Yang pertama adalah usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Kemudian rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, dan C, dipicu dari kompetensinya. Dan yang ketiga adalah tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan atau reward dan punishment. Ya, selanjutnya adalah karakteristik kelas Montessori. Karakteristik kelas Montessori harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karakteristik dari kelas Montessori diantaranya adalah pengelompokan bauran usia, meja dan bangku dikelompokkan, dan ruang kelas terbuka. Sedangkan peran guru dalam metode pembelajaran Montessori adalah yang pertama menghormati anak dan pembelajarannya, kemudian membuat anak sebagai pusat pembelajaran, kemudian mendorong pembelajaran anak, mengamati anak, mempersiapkan lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir adalah memperkenalkan materi pembelajaran dan mendemonstrasikan pelajaran. Dan berikut ini adalah kelebihan dari metode pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah kemandirian, kemudian empati, kemudian mengerti kesetaraan sosial, dan yang terakhir adalah menjadi senang belajar. Selanjutnya adalah kekurangannya dari metode pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah terlalu bersifat perseorangan, kedua memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang mahal, kemudian yang ketiga, pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajaran. Baik teman-teman, demikian pembahasan dari metode pembelajaran Montessori. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.